PSG memastikan langkah ke semifinal Liga Champions 2004-2025 meski kalah 3-2 dari Aston Villa di leg kedua. Keunggulan agregat menjadi kunci sukses tim asal Prancis melaju ke babak berikutnya. Laga leg kedua perempat final digelar di Villa Park Rabu dini hari kemarin. PSG datang dengan bekal kemenangan 3-1 di Paris dan langsung unggul cepat lewat gol Achraf Hakimi dan Nuno Mendes. Aston Villa sempat bangkit dengan 3 gol balasan lewat Tielemans di menit 34, McGinn di menit 55, dan Konsa di menit ke-57. Aston Villa berusaha menggempur pertahanan tim tamu, namun PSG tetap solid dan tenang menjaga keunggulan secara agregat sampai peluit panjang dibunyikan. Tim asuhan Luis Enrique bermain disiplin di sisa laga meski harus mengakui keunggulan tuan rumah. Meski kalah 3-2, PSG tetap unggul agregat 5-4 dan berhak melangkah ke semifinal Liga Champions. Dalam pertandingan tersebut, publik Paris harus berterima kasih kepada Gianluigi Donnarumma. Pasalnya, kiper asal Italia tersebut tampil luar biasa sebagai benteng terakhir dari PSG. Ia menggagalkan sejumlah peluang emas dari para pemain Villa. Penyelamatan terbaiknya datang saat menepis tembakan keras dari Marcus Rashford. Ia juga menggagalkan sundulan tajam dari Tielemans dan peluang emas dari Marco Asensio. Meski sempat dikritik karena inkonsistensi, Donnarumma membuktikan kelasnya di laga ini. Ia layak disebut sebagai pahlawan PSG di Villa Park. Namun yang menarik usai laga, Ousmane Dembélé justru yang diumumkan sebagai Player of the Match oleh panel UEFA. Keputusan ini justru menuai kritik tajam dari para pakar sepak bola. Studio Sky Sport Italia menyindir keputusan itu sebagai keputusan yang keliru. Mereka menilai Gianluigi Donnarumma jauh lebih layak menerima penghargaan tersebut. Mantan pemain AC Milan Zvonimir Boban tak ragu menyindir keputusan UEFA. Ia menganggap Dembélé tidak pantas menyandang gelar pemain terbaik. Sejujurnya Dembélé harusnya memberikan trofi itu kepada Donnarumma, karena yang memilih jelas tidak paham sepak bola. Ada kepala divisi sepak bola yang tugasnya mengawasi, biasanya dia tidak ikut campur untuk membalikan keputusan panel. Tapi dalam kasus ini mungkin dia seharusnya melakukannya, tegas Boban. Mantan pelatih Juventus Fabio Capello juga mengeluarkan kritik lebih keras. Ia menanyakan integritas panel yang memilih Dembélé. UEFA harusnya mencari tahu siapa orang yang membuat keputusan ini, lalu larang mereka memilih lagi. Buang saja, saya tak tahu mereka menonton pertandingan yang mana, ujar Capello. Namun terlepas dari polemik tersebut, tim asal kota Paris ini berhasil melangkah ke semifinal dan akan bertemu dengan The Gunners Arsenal yang sebelumnya berhasil memulangkan Real Madrid dengan agregat 5-1. Di hari yang sama juga tersaji duel tidak kalah seru antara Dortmund versus Barcelona, di mana Barcelona menjalani malam bernuansa horor di markas Borussia Dortmund. Barca lega tetap lolos ke semifinal Liga Champions meskipun kalah. Barcelona kalah 3-1 saat melawat ke Signal Iduna Park Rabu dini hari kemarin. Gol cepat dari Sergio Guirassy pada menit ke-11 melalui titik putih membuka sececah harapan bagi Dortmund. Mereka tanpa henti menggempur pertahanan Barcelona. Meski unggul dari segi penguasaan bola, anak-anak asuhan Hans Flick tidak bisa berbuat banyak. Terbukti di babak kedua, lagi-lagi Guirassy mencetak gol untuk keunggulan Dortmund. Tak tanggung-tanggung ia menambah 2 gol di babak kedua, sekaligus mencetak hat-trick di pertandingan tersebut. Tentu saja hasil ini mengancam keunggulan agregat Barca yang pada saat titik itu terpangkas menjadi 4-2. Dortmund yang tampil amat dominan terus meneror pertahanan garis tinggi Barca. Namun kemenangan telak 4-0 di leg pertama memberi keuntungan besar bagi tim asuhan Hans Flick. Gol bunuh diri dari Rami Bensebaini menjadi momen penting bagi Barcelona di leg kedua. Tapi Dortmund tidak menyerah begitu saja. Mereka terus memborbardir pertahanan Barca. Namun Barcelona tetap tenang dan mampu menjaga keunggulan secara keseluruhan sampai akhir pertandingan. Dortmund pada akhirnya gagal memanfaatkan waktu yang tersisa. Tapi setidaknya mereka sempat bikin Barca ketar-ketir. Pasukan Niko Kovac tercatat 11 kali mengancam gawang Barcelona.
Dortmund bahkan punya 2 gol yang dianulir, masing-masing dari Pascal Gross dan Julian Brandt. Pelatih Barcelona Hans Flick mengaku senang dengan hasil yang diraih Barcelona secara keseluruhan. Ia menyebut bahwa tujuan utamanya adalah lolos ke semifinal. Kami berhasil lolos dari babak ini dan itu memang menjadi tujuan kami. Ini adalah hal yang luar biasa bagi klub untuk berada di semifinal. Lolos ke semifinal Liga Champions adalah pencapaian besar dan kami harus merasa bangga dengan itu, ujarnya. Dengan hasil ini, Barcelona akan menghadapi Inter Milan di babak semifinal, setelah Inter Milan berhasil mengkandaskan perlawanan Bayern Munchen. Flick mengaku siap menghadapi Inter dan memenangkan pertandingan untuk mencapai partai puncak.